Shalom semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita kembali datang di hadirat Tuhan, mengucapkan pujian dan syukur di hadirat Tuhan, karena Dia baik bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bangga memiliki Allah kami, Allah yang hidup. Hari ini kami datang, keluarga kami, semua Tuhan di tempat ini, mengucapkan pujian dan syukur di hadirat-Mu. Karena Tuhan itu baik bagi kami. Tuhan sertai kehidupan kami sepanjang malam. Terima kasih buat tudung perlindungan-Mu Tuhan. Hingga pagi hari ini kami mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan. Kami agungkan nama Bapa. Terima kasih, terima kasih. Engkau luar biasa. Allahku yang hidup. Glory bagi-Mu. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
bukan karena kekuatanku. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tak hidupku, ku tak hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan kau hidupku Tuhan. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, 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 kami sembah
rela mati menebus dosaku. Engkau rela mati mencurahkan darahmu, menyembuhkan penyakit-penyakitku. Roh Kudus, Engkau baik bagiku Tuhan. Engkau baik ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat belas kasihan-Mu Tuhan. Mengalir, mengalir, Haleluya. Kudus, pagi-pagi hari ini Tuhan, kami bertekun untuk di bawah kaki-Mu, bersyukur, berterima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu Yesus. Roh Kudus, mengalirlah Engkau di tempat ini Bapa, mengalirlah Engkau ke rumah jemaat-jemaat-Mu hari ini. Oh haleluya. Biarlah kesembuhan terjadi, biarlah kesembuhan terjadi, biarlah mujizat terjadi. Allah kami Allah yang ajaib, Allah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Engkau menyediakan apa yang kami perlu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat belas kasihan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Rabbi Shikara, Glory Roh Kudus, Glory Roh Kudus. Thank you, Engkaulah Lord. pembela kami Bapa, Thank you, Lord. Engkaulah penolong kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Oh haleluya Roh Kudus, kami berterima mengalir Engkau Tuhan, mengalir dari tempat tinggi ke tempat kami masing-masing. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Mari kita angkat pujian bila hati terasa berat. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Bila Amin. bila terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Udahnya Yesus, apa yang harus ku perbuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah.
seorang pun pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Dia berfirman mari datanglah. Dia berfirman mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus. Dia berikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari semua angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yes. Kemenangan, pemulihan, Amin. kesembuhan, Amin. pertolongan Yes. terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur, oleh pengorbananmu. Itu yang membuat kami boleh ada hari ini. Dan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekalipun banyak tantangan, hanya masalah, banyak persoalan yang kami hadapi, kami tidak pernah khawatir dan takut. Karena Tuhan di pihak kami. Amin. Kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Ya. Tidak ada. Oleh karena itu terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh menikmati udara segar Yes. dan seluruh organ tubuh kami berfungsi dengan baik. Dan kami akan berjalan hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu berbicaralah engkau sebelum kami memulai aktivitas kami, sehingga hati kami dipuaskan, disegarkan, disembuhkan. Dan kami boleh melakukan semua kegiatan kami dengan sukacita. Haleluya, Yes. haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diubah oleh Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Iya, tentunya selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia. Ya, kenapa saya katakan berbahagia Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena banyak orang tidak bisa menikmati Kebahagiaan. hari-harinya dengan baik atau kebaikan Tuhan dengan baik. Iya. Karena apa? Karena banyak orang dibutakan oleh masalah, persoalan yang mereka hadapi, Iya. sehingga mereka terfokus dalam masalah itu dan mereka tidak bisa bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih berbicara tentang masalah. Aduh Pak Gem kok senang banget dengan masalah. Senanglah dengan masalah. Karena memang masalah itu pintu berkat, pintu mujizat. Oke, minum dulu sebentar. Biar masalahnya kerongkongan selesai. Ya. Iya, ada Ibu Gembala kita, Boru Hasibuan, yang selalu menyediakan air minum. Tuhan berkati Ibu Gem. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu hidup untuk mengatasi masalah. Iya. Manusia hidup itu untuk mengatasi masalah. Makanya kalau masalah menghampiri Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut. Iya. Sebab kita ditaruh di dunia ini hanya untuk mengatasi masalah. Bagaimana kita bisa menari-nari dalam masalah kita? Bagaimana kita bisa bersuka cita dalam masalah kita? Bagaimana kita bisa happy dalam masalah kita? Sebab masalah bukanlah menjadi masalah apabila masalah itu tidak dipermasalahkan. Jangan permasalahkan masalah. Iya. Baik kepada sesamamu, baik kepada teman-temanmu, keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu. Terlebih kepada Tuhan. Jangan permasalahkan masalah itu. Haleluya. Justru selama ini karena masalah itu kita permasalahkan, maka masalah itu semakin besar. Bahkan yang tidak ada masalah kita permasalahkan menjadi terjadi masalah. Kita bermasalah, orang lain belum tentu bermasalah atas kita. Berarti itu satu kebodohan bagi kita apabila kita memperbesar masalah, menyimpan masalah, bahkan mengumbar-umbarkan masalah, mengumbar-umbar sakit hati. Kita teleponi semua, si A, si B, si J, si D, menelepon. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Tetapi saya melihat masalah itu bukanlah bukanlah masalah kalau kita pandang dengan sudut pandang Allah. Karena memang masalah itu adalah masalah yang biasa yang tidak melebihi kekuatan. Tetapi kekuatan kita buat di bawah masalah sehingga masalah itu berkuasa atas kita, dan kekuatan yang ada pada kita bukanlah kekuatan yang dahsyat lagi, tetapi kekuatan yang cemen. Iya. Kekuatan yang saya mau katakan orang dunia aja bisa kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian harus kuat. Apalagi kita sudah melayani Tuhan, sudah menyampaikan firman.
Apa yang kita banggakan? Kalau dalam masalah kecil saja kita tidak bisa selesaikan, tambah masalah lagi, tambah tidak bisa diselesaikan, akhirnya kita kalah dari masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah, maka kita perlu mengetahui beberapa hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu yang pertama, dari manakah asalnya masalah itu? Yang kedua, apa tujuan masalah terjadi dalam hidup kita? Ya, jelas ya. Dari mana asal masalah itu? Apa tujuan masalah terjadi dalam hidup kita? Wow, luar biasa. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari manakah asalnya masalah itu? Ada beberapa sumber datangnya masalah. Ini kita harus kumpas ini. Sehingga Bapak Ibu waktu menghadapi masalah, Bapak Ibu boleh melihat dari mana asal masalah ini. Apakah tujuan masalah ini terjadi dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau masalah datang gak enak. Itu merontokkan semangat kita. Merontokkan konsentrasi kita, pikiran kita. Bahkan kita akan menjadi error. Kalau masalah itu berkuasa atas hidup kita. Tahu error? Seperti handphone tuh. Kita ketik A, keluarnya B. Seperti itu. Kita sudah hapus, nggak bisa-bisa. Makanya dari mana asalnya masalah itu? Yang pertama, masalah itu bisa datang daripada iblis. Iya. Iblis adalah sumber masalah. Iya. Makanya saya sering katakan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau kita ini adalah sumber masalah, kita tidak jauh bedanya dengan iblis. Iya. Haleluya. Apa-apa sumbernya dia. Apa-apa dia. Dikit-dikit dia yang bermasalah. Bukan dia penghantar masalah, tetapi memang sudah sumber masalah. Berarti nggak jauh bedanya dengan iblis. Makanya kalau ada saudara, keluarga atau teman kita, dikit-dikit dia sumber masalah, dikit dia sumber masalah. Udah didoakan topang tangan, topang kaki. Tetapi nggak tobat-tobat, nggak berubah-berubah. Berarti bukanlah dia itu menjadi penghantar, tetapi memang sudah sumbernya. Berarti dia bukan lagi dipakai iblis, tetapi memang sudah sama dengan iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang sumber masalah itu sumbernya dari iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan bahwa iblis yang mula-mula membuat manusia jatuh ke dalam dosa agar makhluk yang paling mulia itu terjerumus ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Artinya iblis itu memang sumber dari sumber masalah. Haleluya. Jadi kalau sudah kita tahu, oh ya, ini sumbernya daripada iblis. Lawan dia Bapak Ibu, lawan. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Maka dia akan lari daripadamu. Firman Tuhan katakan seperti itu. Kalau sumbernya daripada si iblis, saya mau katakan, lawan dia dengan iman. Dalam nama Yesus. Amin. Kekuatanku, kekuatan yang sungguh luar biasa. Yang tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Katakan seperti itu. Iman percaya kita. Tenang, berdoa, berseru kepada Tuhan. Baca firman, memuji Tuhan. Itu cara kita untuk melawan masalah yang datang daripada si iblis. Kalau kekuatan diri kita tidak mampu, kekuatan Allah, iman yang teguh, percaya kepada Tuhan. Saya percaya masalah itu akan lari daripadamu. Yes. Iblis sendiri akan lari daripadamu. Dan saya mau katakan, kalau datangnya daripada si iblis, Bapak Ibu harus lawan dengan iman. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah datang dari manusia. Katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah datang daripada manusia. Kita belajar tentang manusia. Iblis tadi sudah selesai. Sebenarnya masalah yang datang daripada si iblis itu pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Tetapi kekuatan kita taruh di bawah iblis sehingga kita menjadi babak belur Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi kalah, jelas. Jadi kalau datang daripada manusia, kita belajar nih, manusia ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau datang daripada manusia, yaitu pertama dari diri sendiri dulu, ya, dari diri sendiri dulu. Contohnya, apabila seseorang mengendarai motor dan melihat lampu merah, Bapak Ibu pernah bawa motor atau digonceng pakai motor, ada lampu merah. Namun kita
tidak menghentikan kendaraan itu padahal sudah lampu merah, melainkan jalan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ditangkap polisi, ditilang. Itu masalah dari diri sendiri. Kita juga dapat melihat contoh yang lain daripada Alkitab, yaitu kisah Nabi Yunus. Jika masalah dari diri sendiri, saya mau katakan sadarilah dan bertobatlah kembali ke jalan Tuhan. Jadi gampang sebenarnya untuk melihat masalah itu dari mana sumbernya. Kalau dari diri sendiri bertobat, itu yang Tuhan mau. Amin. Kembali ke jalan Tuhan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kebanyakan kita yang bermasalah, kita yang sensi, kita yang salah nangkap. Kita yang memakai perasaan yang gak takut akan Tuhan. Akhirnya kita bermasalah dan menyalahkan orang. Iya. Waduh, saya akar pahit dengan ini, dengan itu, dengan ono, dengan unu. Semua disalahkan. Iya. Sementara hanya satu sebenarnya yang bisa kita lakukan waktu kita menyadari, oh iya, orang lain kok enak ya, yang lain kok sejahtera ya, kok hanya saya yang akar pahit. Kok hanya saya yang sakit hati? Berarti itu dari dirimu sendiri. Contohnya dalam keluarga, semua anak-anak baik, tetapi ada anak satu di situ selalu akar pahit, selalu bermasalah. Iya. Itu dari dirimu sendiri, bertobat, kembali kepada Tuhan. Amin. Sebab orang lain tidak bermasalah atasmu, tetapi engkau yang bermasalah atas orang lain, engkau yang sakit. Engkau yang perlu ke dokter, dokternya siapa? Yesus. Amin. Biar darah Yesus menyucikanmu, menyadarkanmu, membuat engkau bertobat. Amin. Haleluya. Minta Roh Kudus tuntun engkau menyadari diri sendiri, sehingga engkau tidak tunjuk orang selalu. Nunjuk orang itu 1 jari, tetapi 4-3 jari itu menunjuk kita. Hari ini Bapak Ibu Tuhan katakan, mari petakanlah sakit hati, akar pahit, masalah yang kau hadapi. Siapa yang salah? Kalau diri sendiri kau temukan salah, hanya satu caranya untuk menyelesaikannya. Tidak perlu ketemu dengan orang menyelesaikan, karena orang lain tidak bermasalah. Kita yang bermasalah. Hari ini bertobat. Kembali ke jalannya Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang lain masih mau menegur engkau, masih mau menyapa engkau, berarti orang itu tidak bermasalah atas dirimu. Tetapi engkau yang diam, engkau yang bersungut-sungut, engkau yang bermasalah sebenarnya. Ya, bertobat, tidak perlu melakukan apa-apa, hanya datang kepada ampuni aku Tuhan, berubah. Tegur orang-orang yang menyakiti hatimu, walau itu yang kau rasakan. Amin. Iya, yang kedua dari orang lain. Yang tadi kan diri sendiri, yang kedua dari orang lain. Iya. Ada orang yang benci kepada kita dan ingin bermaksud jahat. Itu pasti ada juga. Ya. Iya. Ya, caranya bagaimana? Kita lihat Bapak Ibu. Ia ingin mencelakakan dengan menaruh mungkin racun atau makanan atau minuman yang dibuburi dengan sesuatu yang merusak. Ya. Itu dari orang lain jelas. Dan juga dapat dilihat dari kisah Yusuf dalam Alkitab. Ya, masalah datang daripada orang lain, dari kakak-kakaknya, bahkan orang-orang jahat. Oleh karena itu kita kalau sudah bisa lihat itu dari orang lain, ya, maka kita minta pembelaan Tuhan. Iya. Kita minta pembelaan Tuhan. Tuhan, engkau pembelaku. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa membalas, aku tidak bisa melawan. Tetapi engkaulah kekuatan, engkau pembelaku. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, bahkan firman Tuhan ada berkata, mereka rekakan yang jahat, ya. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan, Tuhan sanggup merubah menjadi kebaikan buat kita. Amin. Amin. Oleh karena itu gampang sekali sebenarnya. Tidak perlu simpan-simpan di hati. Tidak perlu buat hati kita ini bermasalah sehingga kita melarikan diri, ya mungkin menyalahkan orang lain, mungkin wah ngambek, bersungut-sungut. Tidak perlu. Kalau engkau adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, engkau yang rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, baca firman, memuji Tuhan. Dua hal ini kalau kita temukan, gampang sebenarnya. Yang pertama tadi kalau diri sendiri bertobat. Kalau dari orang lain minta pembelaan Tuhan, tidak perlu balas. Amin.
Sebab dilempar pakai batu, lempar pakai Pisang. Kalau kita balas lagi berarti kita yang lebih jahat. Dan yang ketiga Bapak Ibu, karena Tuhan mengizinkannya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Apa yang terjadi? Hal itu dapat dilihat dari kisah Ayub. Yes. Ayub lihat tuh, diizinkan Tuhan masalah persoalan dihadapi. Apa salah Ayub? Apa kekurangan Ayub? Apa kelemahan Ayub? Alkitab mencatat bahwa iblis tidak pernah menemukan kelemahan pada dia. Sehingga dia harus lapor kepada Allah. Dan Allah katakan, wah udah sikat. Atau kau sikat, engkau akan lihat bagaimana Ayub. Apa yang terjadi endingnya? Ayub menang, Ayub kuat. Karena dia tahu, dia datang dengan telanjang, kembali juga dengan telanjang. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Amen. Dikatakan terakhir, terpujilah Allah. Wow. Bapak Ibu bisa berkata waktu ada masalah persoalan, terpujilah Allah? Amin. Halo. Mungkin kita berkata, Pak Gem hanya ngomong doang. Kalau Pak Gem yang mengalami, Pak Gem pasti mundur. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga pernah jadi jemaat. Ya, pernah kita jadi jemaat. Kita tetap maju. Walaupun apa yang terjadi. Karena kita tahu, itu semua proses. Amin. Haleluya. Jadi jika masalah karena Tuhan maksudnya begini, jika masalah karena Tuhan izinkan, maka Tuhan ingin kita naik level. Yes. Haleluya. Amin. Dan melatih karakter kita, dan kita semakin kuat di dalam Dia. Amen. Pagi hari ini Bapak Ibu mau nggak karakternya dites? Mau nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah karakter itu sudah karakter yang sempurna atau yang level yang sudah naik? Harus dites dulu. Cara tesnya bagaimana? Tuhan izinkan masalah itu kita hadapi. Karena dia tahu sebenarnya kekuatan kita, kekuatan yang luar biasa. Tapi karakter kita, karakter yang gak mau naik level. Makanya kita kalah dengan masalah itu. Amin. Oleh sebab itu manfaatkanlah setiap masalah itu untuk kita lebih intim dengan Tuhan. Amin. 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 Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari datang kepada Tuhan. Sembah Dia, tinggikan, agungkan Dia. Amin. Ya, masalah itu sebenarnya bagi kehidupan kekristenan adalah seperti nelayan yang menghadapi angin bahkan gelombang. Tanpa itu nelayan tidak menjadi nelayan yang tangguh dan mereka tidak menghasilkan banyak ikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah, percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang Tuhan angkat. Kalau Tuhan yang mengizinkan, amin. Tetapi karena diri sendiri itu Bapak Ibu harus bertobat karena banyak kelemahan-kelemahan. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, apakah tujuan masalah terjadi dalam hidup kita? Tujuannya apa? Supaya manusia menyadari kehadiran Allah. Amin. Haleluya. Supaya manusia semakin dekat dan berharap kepada Allah. Oh, ada ayat-ayatnya, kita nggak usah baca terlalu banyak ya. Tetapi perhatikan yang berikutnya, supaya manusia mengetahui dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Makanya itu sebagai peringatan. Yang berikutnya, supaya manusia dibentuk semakin dewasa dan sempurna seperti Kristus. Itulah tujuan dan apa yang Tuhan izinkan hari ini kita hadapi. Bahkan yang berikutnya, supaya manusia bertobat dari kesalahannya dan mengatasi hal itu bersama Allah. Makanya kita tidak pernah lepas dari para Allah. Enggak bisa Bapak Ibu, enggak bisa lepas. Kita harus tetap bersama-sama dengan Allah menyelesaikan masalah persoalan yang kita hadapi. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Ke depan ini, mulai dari hari ini, hadapilah masalah itu. Dan menilai masalah itu datang daripada diri sendiri, datang daripada si iblis, datang daripada orang lain, atau Tuhan sengaja ataupun Dia mengizinkannya untuk kita naik level, untuk mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menyerah. Katakan kiri kanan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan takut dan putus asa. Jangan takut dan putus asa. Amin. Tetapi hadapilah masalah itu bersama dengan Tuhan yang hidup.
Yes. yang kita percayai, yang kita andalkan. Ya, masalah itu dapat Tuhan rubah menjadi berkat Mujizat. dan Amin. mujizat. Amin. Amin. Maju terus. Tetap semangat. Semangat. Iya, kenapa kita katakan seperti itu? Karena kita, itulah moto kita. Itu yang kita lakukan. Masalah bukannya tidak ada. Tetapi masalah itu semakin dia datang bertubi-tubi. Saya tahu berkat Tuhan semakin berlimpah. Dan Amin. biasanya kalau ada berkat dimulai daripada masalah. Yes. Yang penting kita kuat. Sabar, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, jadi kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak Jawabannya Tidak ada. tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang menang atas masalahnya. Dan sadarilah kita ada di dunia ini hanya untuk menghadapi setiap masalah. Iya. Amin. Iya. Iya, tidur juga bermasalah. Bangun bermasalah. Bekerja juga bermasalah. Iya. Sekolah juga bermasalah. Apa coba? Tidak ada yang tidak ada masalah. Iya. Tetapi bagaimana kita menghadapi masalah itu dan keluar menjadi pemenang. Amin. Itulah tugas kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Tuhan. berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, maju terus, Tetap semangat. Bapak Ibu sebagai pemenangnya pagi hari ini. Haleluya. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah firman Tuhan yang bisa sampaikan pagi hari ini. Sepertinya mau panjang tapi waktu juga ya. Bapak Ibu, pengumuman kita berjalan seperti biasa. Yaitu besok pagi kita ada saat saat teduh. Jam berapa Bu Gen? Jam 4.40. Pinter. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa hari ini hari Sabtu. Nanti malam ada youth, Bapak Ibu yang punya anak-anak muda atau berjiwa muda boleh mengikutinya, ya. Ya, kita percaya Bapak Ibu dengan percepatan waktu yang kita lihat sebentar-bentar udah Sabtu, udah Minggu. Ya, enggak terasa. Itu artinya bahwa waktu kita juga semakin berkurang. Jadi tetap waspada. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja pengumumannya, kegiatan kami. Oleh karena itu Tuhan menyertai kami. Roh maut, roh kecelakaan, penyakit, bahkan virus corona tidak bisa menyentuh kami karena darah Yesus membentengi magari kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tanganmu. Percayalah apa yang kita lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan dan berkat Tuhan diturunkan atas kita. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Berkatilah istrimu. Amin. Anak cucumu. Amin. Pekerjaanmu. Amin. Bahkan di bisnismu. Amin. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah menjadi doa saat teduh kita. Di sini saya lihat ada yang baru bergabung, ada itu Ratna ya. Salam ya, besok pagi jangan telat. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kami dari tempat ini selalu mengucapkan berhasil, sukses buat Bapak Ibu hari ini apa yang dikerjakan, dan Maju terus, tetap semangat. Shalom.